Lembah kekelaman. Yesus merasakan kesedihan yang kusimpan di dalam hatiku, atas pengenalan yang jelas tentang orang tua, dan orang-orang yang kukasihi ada di neraka. Ia berkata, Putriku, aku tahu bagaimana perasaanmu tentang orang-orang yang kau kasihi, yang engkau lihat di dalam lobang, bagaimana inginnya aku untuk tidak perlu menunjukkan hal-hal ini kepadamu. Tetapi, aku tidak ingin satu pun dari anak-anakku pergi ke tempat di mana orang-orang yang kau kasihi itu berada. Aku menunjukkan perkara-perkara ini kepadamu, supaya barang siapa mendengar peringatan-peringatanku, akan diselamatkan. Tuhan lalu memegang tanganku, dan kami kembali ke tempat di mana Abraham berada. Kami mengganti pakaian kami lagi, dan ia membawaku ke sebuah gunung tinggi yang lain, dari mana aku dapat melihat ke bawah, ke suatu lembah tanpa ujung lainnya, di mana banyak sekali orang berjubah warna kelabu, sedang berjalan kian kemari tak tentu arah dalam keadaan jelas sedang patah hati. Jubah mereka mengingatkanku akan pakaian yang dipakai oleh pasien-pasien rumah sakit. Orang-orang itu kelihatannya lemah dan putus asa, dan wajah-wajah kelabu mereka cocok dengan warna jubah yang mereka pakai. Mereka memandang ke tanah di depan kaki mereka, ketika mereka jalan berkeliling, tanpa tujuan dan pengharapan. Tempat ini kebanyakan kaum lelaki, dengan sedikit saja wanitanya. Aku bertanya, siapa orang-orang ini Tuhan? Mereka adalah orang-orang Kristen yang berdosa. Aku berpikir keras, apa yang terjadi pada mereka? Kebanyakan mereka akan masuk ke dalam api setelah hari pengadilan. Aku heran mengapa orang-orang ini di sini. Kemudian aku teringat bahwa lembah mereka menuju ke lubang yang menyala. Orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang Kristen ini adalah mereka yang sebetulnya tidak tahu tentang Tuhan, dan yang terus serta mau berdosa sendiri, dan tidak bertobat sebelum mereka mati, atau sebelum peringatan terjadi, akan hilang selama-lamanya. Yesus berkata, Putriku, inilah sebabnya aku terus memperingatkan engkau tentang pentingnya ketaatan serta kekudusan. lalu kuingat, setiap kali kami pergi ke tempat-tempat yang indah dari kerajaan sorga, kami menyeberangi jembatan emas, dari bangunan putih di mana kami biasa berganti pakaian. Bagaimanapun, jika Tuhan membawaku untuk melihat tempat-tempat yang menakutkan, kami akan pergi ke jalan-jalan yang lain, yang ada di luar gerbang kerajaan sorga. Kesedihan dan kegembiraan. Pengetahuan ini membantuku mengerti beberapa persiapan-persiapan yang akan kami lalui, sebelum bagian yang lain daripada kerajaan akan diperlihatkan kepadaku. Itulah sebabnya, kami tidak perlu mengganti jubah kami, ketika Tuhan membawaku ke pantai bumi. Pada kesempatan ini, kami duduk di atas pasir, dan aku membayangkan semua yang telah kualami. Aku mulai menangis, sewaktu teringat akan segala yang kulihat di dalam lubang dan lembah. Tuhan mengambil tanganku dan berkata, Jangan menangis, putriku. ini adalah perintah yang paling sukar, untuk dipatuhi dari perintah-perintah lainnya. Tetapi aku menguatkan hati, terhadap ingatan-ingatan yang mengerikan itu, menahan air mata, dan mulai menanyakan semua pertanyaan-pertanyaan yang membanjiri pikiranku. Tuhan, aku tidak tahu apa-apa, dan siapa aku ini? Bagaimana engkau dapat memakai aku? Orang mungkin berpikir engkau bukan siapa-siapa, tetapi aku ingin engkau mengerti
bahwa engkau adalah putriku yang istimewa. Aku menganggapmu sebagai sahabatku, dan aku mempercayaimu sepenuhnya. Jangan khawatir tentang apapun, aku akan menjaga segala sesuatunya untukmu. Kapan engkau datang untuk membawa kami pulang? Engkau melihat kerajaan, semuanya telah siap, dan sebab itulah aku terburu-buru untuk setiap orang, supaya siap bagiku. Inilah sebabnya, aku mau engkau melakukan pekerjaan ini untuk anak-anakku. Engkau telah diberi suatu urapan istimewa, untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi jangan mengatakan, bahwa engkau bukan seseorang yang berarti. Aku akan memberkatimu, lebih daripada yang pernah engkau pikirkan. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi aku tidak dapat menghapuskan paras ibuku ketika aku melihatnya berubah oleh api neraka. Aku tidak ingin mengingat apa-apa yang telah kulihat. Seketika Tuhan menyentuh mataku, dan sejak saat itu, selanjutnya aku tidak dapat mengingat wajah ibuku. Bahkan, ketika aku menuliskan kata-kata ini, aku tidak dapat mengingat wajahnya. Apa yang dapat kuingat ialah bahwa aku melihat wajahnya sekali di dalam lobang, dan itu merupakan suatu pengalaman yang mengerikan. Yesus lalu berkata, Aku tahu engkau letih. Kita akan bercakap-cakap lagi. kami berdiri, dan ia memelukku, lalu berpisah. Ketika Tuhan merangkulku, badanku bergoncang sangat kuat, sehingga aku merasa seperti aku akan jatuh berantakan. Setiap kali ia menyentuh badan transformasiku, badan jasmaniku mengalami kuasa sentuhannya, dan setiap urat saraf dan otot dalam badanku berguncang dan bergetar. Kemudian saat ia pergi, badanku berhenti bergoncang. Pada pagi itu, aku pergi ke gereja, dan aku mengalami hadirat Tuhan, menggoncang badanku sepanjang kebaktian. Aku dapat melihat dia berdiri dekat pendeta. Ketika waktu pujian, Tuhan sedang berjalan di depan gereja, menakjubkan melihat cahaya hadiratnya di gereja. Sepanjang kebaktian, aku mengeluarkan air mata kasih dan gembira. Hatiku berdebar di dalam dadaku, ketika aku merenungkan kembali kemuliaan kerajaan sorgawi yang telah aku kunjungi. Urapannya begitu kuat atas diriku, sehingga aku tidak dapat berdiri. Bahkan aku tidak dapat mendengar khotbah pendeta, ketika badanku meresponi hadirat Tuhan, dengan panas yang hebat dan bergoncang. Orang-orang di gerejaku mengerti apa yang terjadi padaku, dan mereka sangat membantu. Dahulu aku berpikir, memalukan dan dipermalukan oleh manifestasi jasmani demikian di depan umum. Tetapi aku gembira, sebab aku tahu semuanya adalah karunia Tuhan, dan Ia sedang mempersiapkan aku untuk melayani Dia, dengan cara yang aku pikir mustahil. Aku tidak mau manifestasi hadiratnya yang kuat pergi dari dalam hidupku. Masa kesengsaraan besar. Pada tanggal 4 Maret Tuhan mengunjungi aku dari jam 2.30 pagi sampai jam 5:05 pagi. Badanku bergoncang selama 20 menit. Kemudian Tuhan membawaku ke pantai, dan kami berjalan naik ke sisi gunung, ke atas batu besar di mana akhir-akhir ini kami sering duduki. Mula-mula semuanya kelihatan biasa untuk beberapa saat, tetapi tiba-tiba aku melihat bahwa gunung-gunung di mana api telah membakarnya pada hari sebelumnya, sekarang hanya sisa-sisa benda hangus, gundukan-gundukan abu yang hangus, dan reruntuhan.
Dan aku mengambil kesimpulan bahwa setiap bintik menunjukkan sisa-sisa manusia yang hangus, yang telah mati dalam api waktu hari-hari terakhir.